Semangat pagi Sobat Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berharap Sobat Improvement senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Senang sekali bertemu dengan Sobat Improvement dalam webinar PKM Consultants. Webinar kali ini merupakan salah satu dari rangkaian Lean Webinar Series yang mengangkat topik besar Being More Competitive Through Lean. Kesempatan yang sangat berharga kali ini merupakan kolaborasi antara PKM Consultants bersama PT PP Persero Tbk. Dan webinar kali ini mengangkat topik Integrating Lean and Industry 4.0. Sobat Improvement, selanjutnya, izinkan saya sekilas memperkenalkan PKM Consultants. PKM Consultants merupakan perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi yang telah melayani pelanggan selama 34 tahun. Memfokuskan pada bidang Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Saya Jarod Anorogo yang akan memandu jalannya webinar ini. Selama 2 jam ke depan, kita akan sama-sama membahas bagaimana perjalanan PP Persero dalam meningkatkan daya saingnya melalui integrasi penerapan Lean dengan industri 4.0. Berikut ini agenda webinar hari ini akan dimulai dengan sesi sharing dari PP Persero dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Perjalanan webinar dimulai sejak tahun lalu, 12 Agustus 2020 dengan mengundang Mr. Kiyoshi Suzaki. Selanjutnya, rangkaian webinar Lean Series ini mengundang beberapa perusahaan dari berbagai industri yang terus-menerus melakukan kegiatan continuous improvement melalui pendekatan Lean. PKM Consultants mengambil topik besar webinar kali ini terkait being more competitive through Lean. Adapun latar belakangnya antara lain seperti di dalam dunia industri yang kita ketahui banyak sekali beberapa tantangan di dalam proses operasionalnya. Contoh, mungkin Bapak Ibu Sobat Improvement semua mengetahui Sydney Opera House. Ternyata Sydney Opera House pada saat pembangunannya membutuhkan biaya yang 15 kali lebih banyak daripada yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga pembuatan channel tunnel ya di Eropa bahkan membutuhkan total biaya 80% lebih banyak dibanding apa yang direncanakan di awal. Begitu juga pembuatan Boston Arterial Tunnel bahkan 196% lebih besar daripada yang sudah didesain sejak awal. Nah, ini menjadi tantangan terutama di dunia konstruksi, bagaimana agar ke depannya bisa senantiasa lebih baik. Dan berdasarkan research Turner and Townsend International di dalam Construction Market Survey di tahun 2016, mereka menemukan bahwa Global Construction Project Margin itu rata-rata turun setiap tahunnya ya. Contohnya di 2015, profit marginnya sekitar 6,3% dan di 2016 sekitar 6,1%. Dan hal ini menjadi tantangan terutama di industri konstruksi, bagaimana agar senantiasa bisa meningkatkan daya saingnya. Dan berdasarkan research EY, beberapa industri konstruksi berusaha melakukan turnaround, melakukan improvement proses bisnisnya, terutama dengan beberapa pendekatan. Dan salah satunya pendekatannya adalah dengan mengintegrasikan pendekatan Lean Construction dengan Industry 4.0. Untuk itu, PKM Consultant saat ini dengan senang hati bersama-sama dengan PT PP Persero mengadakan webinar dengan topik yang sangat menarik, Integrating Lean and Industry 4.0. Dan kali ini kami dengan
apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Junior Bakti Alkavianto selaku Senior Manager Creative Engineering and Technology PT PP Persero. Beliau adalah juga founder dari Apollo Inkubasi Startup PT PP, juga founder dari Community of Practice dari Lean Construction PT PP Persero, TBK. Beliau juga mendapatkan banyak penghargaan ya, pencapaian di dalam dunia konstruksi ya. Salah satunya juara 1 BUMN Track kategori inovasi dan teknologi nasional di tahun 2021 tahun ini. Kemudian juara di BUMN Millennial Innovation Award dan memiliki paten Haki, di mana metode konstruksi bangunan tahan gempa menggunakan mesin cetak 3 dimensi dan lain-lain. Dan selamat pagi Pak Junior, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Jarod, sehat Ya, selalu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Junior sudah berkenan meluangkan waktu nih untuk sharing di sesi webinar kali ini Pak. Siap Pak Jarod. Ya, untuk tidak mengambil lebih banyak waktu dari Pak Junior, mari kita beri sambutan yang paling semangat dengan emotikonnya. Kita persilakan untuk Pak Junior sharing webinar, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jarod, Sobat Improvement semuanya, terima kasih. Jadi menarik, kali ini saya juga merasa juga cukup tertantang Pak Jarod ya, karena diberikan kesempatan ini. Ya boleh disclaimer-nya, kita juga masih belajar Pak Jarod, jadi kami juga masih belajar. Tentunya dari diskusi ini nanti saya juga berharap dapat insight-insight yang baru. Saya coba share Pak Jarod ya untuk materi kali ini mengenai integrasi Lean dan juga industri 4.0. Silakan Pak Junior. Sudah terlihat ya Pak Jarod ya materinya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jarod. Jadi sedikit informasi Bapak Ibu, jadi saya bertugas di PT PP selaku Senior Manager Creative Engineering dan Teknologi. Jadi PT PP ini kami melayani boleh masuk industri jasa konstruksi Bapak Ibu ya. Jadi kami kontraktor ya, kontraktor plat merah, dan umur kami juga sudah cukup senior Bapak Ibu ya, dari tahun 1953 kami itu. Kemudian baru disebut PT PP itu sekitar tahun 71. Jadi yang menarik selalu ditanya nih Bapak Ibu, ini pembangunan perumahan kok membangun jembatan, membangun infrastruktur yang lain selain perumahan. Jadi memang kami sekarang juga mempunyai bisnis investasi dan lini bisnis kami mulai dari building, sipil, EPC, dan kami juga ada beberapa anak-anak perusahaan yang kami develop memang base-nya masih di area konstruksi, Bapak Ibu. Baik, sedikit memberikan penjelasan. Jadi di PP ini sendiri, kalau di dalam struktur organisasi, ini mungkin ini juga baru per tahun kemarin. Jadi saya berada di Departemen Creative Engineering dan Teknologi ini, kami membawai 2 section. Jadi section inovasi dan teknologi dan section value engineering dan lean. Dan ini menarik, judul yang diberikan kemarin ini ternyata pas. Memang sangat berkaitan dengan departemen yang kami bidangi. Jadi sedikit gambaran Bapak Ibu mengenai bisnis konstruksi ini seperti apa. Jadi memang ini cukup menarik bahwa dari beberapa kajian ini dari McKinsey juga bisnis ini memang growth-nya boleh dikatakan tidak besar, nilainya juga inovasi teknologi juga di bidang digitalisasi juga bergeraknya cukup lambat gitu ya. Profitnya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan industri lain, bahkan beberapa tantangan kami saat ini dari hasil survei bahwa hampir boleh dikatakan 20% beberapa proyek yang dilakukan itu mengalami keterlambatan dari schedule, mungkin 80% bahkan melebihi dari budget. Jadi seperti yang diperoleh Pak Jarod tadi ya, gambaran dari industri konstruksi itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin akan sedikit lebih detail ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan bahwa di dalam proyek atau portofolio
industri ini memang kami akan bertemu dengan kompetisi yang tinggi gitu ya. Selain memang growth-nya, walaupun growth-nya pendek, tapi pemainnya cukup banyak, Bapak Ibu. Apalagi kita lihat di kontraktor plat merah gitu ya, ada beberapa kompetitor gitu. Belum lagi ketemu dengan yang swasta. Jadi memang ini cukup menarik. Tingkat kompetisinya sangat tinggi, kemudian segmennya juga sebenarnya segmennya besar gitu ya, tapi growth-nya ini yang memang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang menarik lagi bahwa di antara pemain-pemain kontraktor tersebut, diferensiasinya masih belum terlihat, masih sangat kurang. Jadi kita lihat ya kontraktor ya hampir semua mirip gitu ya, boleh dikatakan asumsi owner kami itu ya mereka melihat ya tidak jauh banyak berbeda. Nah ini juga menjadi suatu peluang bagaimana kami harus menciptakan sesuatu untuk membuat kami menjadi market lead di dalam market konstruksi di Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa beberapa klien ini ya, klien kami ini masih fokus pada overall yang ekonomis ya, boleh dikatakan cari yang cari yang murah gitu ya, artinya tidak mahal. Mereka karena melihat industri ini juga pemainnya banyak, mereka juga bisa melihat dari sisi itu ketika melakukan tender project, jadi melihat bahwa sisi harga ini juga menjadi suatu hal yang sangat diperhitungkan oleh owner-owner kami ini. Kemudian tentunya owner juga selain melihat itu, nomor dua bagaimana pengelolaan project ini juga menjadi concern. Dan tentunya nanti akan turun pada pengalaman. Jadi mereka juga akan memilih kontraktor itu yang boleh dikatakan ekonomis, punya project management yang baik, experience-nya baik. Sehingga ini kami harus melakukan suatu bentuk kreativitas atau boleh dikatakan efisiensi yang harus kami kerjakan untuk mendapatkan project. Nah, yang menarik lagi gambarannya Bapak Ibu, industri konstruksi ini memang boleh dikatakan industri yang old school ya. Jadi secara digitalisasi juga paling bontot gitu ya, agak bontot gitu ya, dari bandingkan dengan industri lain ya, seperti manufaktur atau yang lain. Mereka perkembangan di sisi teknologi, digitalisasi itu luar biasa. Boleh dikatakan industri ini cukup terlambat untuk proses ini. Tetapi di 2-3 tahun ini saya lihat perkembangannya sudah mulai. Kemudian Bapak Ibu kalau kita spesifik lagi, bisnis konstruksi itu punya beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika proyek itu tidak bisa on budget, on target. Ternyata ketika kita melihat lebih detail lagi, ternyata ada beberapa permasalahan. Misalkan paling terlihat di sisi bawah itu adanya pemborosan. Jadi kita tidak menyadari banyak sekali hal-hal yang kita lakukan ini tidak efisien. Belum lagi masalah delay dan beberapa hal lain yang membuat proyek itu tidak menjadi on budget atau on time. Mungkin akan spesifik nanti akan terkait dengan masalah pemborosan ataupun perihal waiting, delay yang akan sedikit akan banyak kita akan berinteraksi di situ. Nah, ini ada juga survei Bapak Ibu, ini dari Lean Construction Institute, ini dilakukan oleh tulisannya Prof. Abduh dari ITB. Jadi kita lihat bahwa memang di konstruksi ini waste-nya cukup besar, hampir 57% gitu ya. Sedangkan pekerjaan yang mempunyai value added hanya 10%. 35% adalah support activity. Jadi cukup berbeda dengan manufaktur ya. Jadi ruang kami ini masih banyak sekali untuk dilakukan perbaikan. Bahkan ini ada juga beberapa artikel di sini terlihat bahwa pekerjaan rework atau pekerjaan berulang karena mungkin kualitasnya tidak terpenuhi itu hampir rata-rata 10%. 30% tidak efisien, banyak kesalahan, banyak delay. Nah, ini menarik sekali. Konstruksi itu menjadi suatu hal yang memang perlu banyak diimprove. Nah, sedikit menyinggung mengenai Lean Bapak Ibu. Jadi ini
Lean itu sendiri apa? Lean construction itu sendiri apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi keterkaitan tadi kita membahas mengenai waste. Jadi Lean ini sebenarnya sebuah prinsip ataupun tools boleh dikatakan itu untuk memaksimalkan value dan meminimalisir waste. Kalau kita lihat bahwa di dalam proses kita bekerja, waste ini menimbulkan biaya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari waste ini sumber dari cost. Sehingga ketika kita coba formulasikan, ketika kita mengurangi cost, tentunya kita bisa menaikkan value-nya. Nah, waste ini ternyata nanti ada banyak. Knowledge kita juga masih kurang ya. Beberapa hal yang kita sering temui, waste itu hanya ngomongin material, ternyata waste ini luas gitu Bapak Ibu. Nanti akan saya bahas. Kemudian perjalanan Lean Construction sendiri seperti apa? Jadi memang berawal sejak tahun 1900, jadi sudah cukup lama dari era revolusi industri gitu Bapak Ibu ya. Kemudian mulai menonjol lagi itu ketika Toyota mengeluarkan Toyota production-nya itu, kita lihat perkembangannya di dunia manufaktur begitu menonjol, dan baru tahun 97 itu mulai dibawa kepada industri konstruksi. Sampai dengan sekarang, bahkan kalau di Indonesia sendiri, Lean ini baru berkembang ya sekitar 4-5 tahun yang lalu, baru mulai. Gitu. Sebenarnya ini juga sudah cukup lama di luar, tetapi baru betul-betul banyak diimplementasi ya mungkin 3-4 tahun ini. Jadi memang secara prinsip ini akan mengadop dari Lean Thinking yang sudah dikembangkan dari Toyota. Kalau sedikit memberikan summary bahwa Lean Thinking ini mempunyai beberapa prinsip. Pertama adalah specified value. Jadi value yang spesifik. Customer itu pengennya apa? Value-nya yang harus kita kejar itu apa? Nah ini perlu diterjemahkan secara detail. Jadi ini menjadi prinsip dalam Lean. Kemudian mengidentifikasi adanya value stream. Dalam value stream maksudnya ini adalah bagaimana setiap proses itu adalah suatu proses yang mempunyai value. Jadi kita akan mengidentifikasi, karena setiap proses itu sebuah kegiatan yang harus dilihat secara terstruktur mana yang mempunyai value. Dan value-value itu harus dibuat flow. Harus dibuat lancar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di prinsip yang ketiga, bagaimana membuat value itu menjadi lancar. Dan keempat, customer pull product or service from the value stream ini juga bagaimana kita membuat suatu proses itu lebih ke pull daripada ke push ya. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kontraktor itu senangnya push. Pengalaman yang kita sebelum belajar Lean ini, kontraktor itu banyak menekankan pada push planning gitu ya, daripada pull planning. Nah, ini akan terjadi perubahan culture di dalam nanti proses bagaimana kita mengimplementasikan Lean. Dan yang terakhir adalah perfection, adanya terus improvement untuk memperbaiki, dan memperbaiki. Nah, ini prinsip dalam Lean. Nah, kalau sebelah kanan, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana value itu dimaksimalkan dan waste itu diminimalkan. Nah, ini ada ilustrasi yang menarik, Bapak Ibu. Ini ada gambar mengenai orang yang optimis, pesimis, dan orang yang Lean. Jadi kalau orang optimis melihat gelas itu ya, oh ini isinya udah separuh. Kalau orang pesimis melihat gelas isi air itu, wah ini kok gelasnya kosong separuh. Tapi kalau orang Lean, ini gelasnya kok kegedean gitu ya. Gelasnya kok terlalu besar, kenapa nggak dibuat pas saja gitu. Nah ini menarik mengenai pemahaman Lean ini yang memang menjadi PR Bapak Ibu dalam kita mendevelop Lean dalam perusahaan, karena mindset dan culture ini yang akan menjadi tantangan terbesar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ada banyak ternyata waste yang terjadi di dalam proses konstruksi. Kalau kita lihat di atas mungkin sangat familiar bagi teman-teman yang di manufaktur ya, dari kami juga ini cukup menjadi sesuatu yang baru. Ternyata waste ini banyak, menunggu itu juga waste gitu ya. Biasanya kami menyingkatnya menjadi downtime gitu ya. Ternyata kami saat ini hanya sadar bahwa waste itu hanya kelebihan produksi material gitu ya. Tapi ternyata inventory, motion,
sampai dengan kita menempatkan orang yang tidak tepat itu juga menjadi waste di dalam suatu proses. Yang ini semua Bapak Ibu akan mengganggu sekali dalam flow pekerjaan. Dan ini semua bisa menimbulkan biaya. Kalau kita biasa menyebutnya hidden cost gitu ya, kita nggak sadar ini ada biaya yang akan timbul gitu. Paling contohnya paling gampang misalkan pekerjaan motion ya, pemindahan material. Kita tanpa sadari kita suka membuat site plan yang tidak benar, kita menggeser material, ternyata posisi itu akan dibangun sehingga kita geser lagi. Nah, ketika menggeser ini kan kita harus mengeluarkan biaya, bayar tenaga kerjanya, membayar alatnya dan sebagainya. Sehingga ini memang menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari berdampak dalam proses. Nah, dari komparasi sebelah kanan Bapak Ibu ya, manufaktur dan konstruksi itu kita lihat perbedaannya ya. Jadi ruang di dalam non value added di konstruksi ini sangat besar dibandingkan dengan manufaktur. Dan dari survei kami ketika kami mencoba mengimplementasikan ini dari beberapa kuesioner dan survei dan kita juga evaluasi data-data di lapangan, paling banyak waste di dalam perusahaan kami itu adalah defect dan waiting. Nah, ini waiting ini ternyata banyak Bapak Ibu. Tanpa disadari pekerjaan menunggu sesuatu yang belum clear gitu ya, menunggu keputusan desain, menunggu material, menunggu approval dan sebagainya itu banyak sekali terjadi di dalam proses konstruksi. Dan ini kami rating ternyata paling menonjol setelah defect. Kemudian kami melihat lagi bahwa dari beberapa literatur ini kita lihat bahwa ketika mengimplementasikan Lean, termasuk ini salah satu tools-nya adalah Last Planner System, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa, oh ternyata kalau kita bisa implementasi dengan oke, level yang cukup advance gitu ya, kita bisa dapat yang sebelah biru ini ya, sebelah grafik biru ini. Kita akan mendapatkan productivity 33%, bahkan sampai ke safety itu juga akan ada improve di situ. Kalau kita medium lah ya, kita bisa dapatlah sekitar itu untuk benefit yang didapatkan dari Lean tersebut. Kemudian apakah Lean ini juga bisa mendatangkan keuntungan, improve dalam profit? Ya, ini ada salah satu survei yang dilakukan oleh asosiasi kontraktor di luar, di Amerika kalau tidak salah. Nah, ini mereka mengatakan bahwa 72% itu mengatakan setuju bahwa implementasi Lean ini memang akan mendorong profit. Dan tentunya kalau dari sisi kontraktor, kemudian bawahnya ada subkon, dari subkon kami juga sama. Ini 59% mereka mengatakan bahwa implementasi Lean ini akan berdampak pada peningkatan profit. Dan menariknya bahwa ini dari sisi kontraktor, dari sisi subkon. Jadi memang nanti akan mempunyai dampak kepada seluruh stakeholder dalam proyek. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau kita spesifikkan lagi, sebenarnya apa sih yang mereka setujui ini dalam Lean Improvement ini, dalam proses apa paling terlihat? Pertama dari schedule, itu kita lihat mereka 69% ini bisa melakukan improve di dalam perbaikan schedule. Dan competitiveness mereka bisa 86%. Jadi memang dari hal-hal yang kami lihat di sini bahwa ternyata implementasi Lean ini memang memberikan dampak yang baik. Best practice-nya di luar seperti itu, kami lihat ini menjadi strategi yang bisa kita bawa, strategi perusahaan untuk menyikapi tantangan tadi Bapak Ibu. Growth kita rendah, kompetisinya tinggi, kita harus efisien, owner kita itu pengennya juga tidak terlalu mahal, semua beres dengan tepat waktu. Nah ini makanya kami pada tahun 2019 itu kita mendeklarasikan untuk mengimplementasikan Lean Construction di PTPP. Jadi ini memang menjadi suatu strategi perusahaan di dalam kami mengimplementasikan Lean. Kemudian apa yang kami lakukan di sini, bahwa di dalam implementasi Lean ini tentunya kami perlu didampingi ya. Awalnya kami secara teorinya bagaimana, nah kami didampingi konsultan,
untuk kami melakukan gap analisis juga, kami ini kurangnya di mana, karena Bapak Ibu ternyata praktek Lean ini tanpa kita sadari juga sudah kita lakukan. Cuman memang tidak terstruktur, kemudian kita tidak mendokumentasikan dengan baik, gitu ya. Kemudian kami melihat juga banyak sekali gap di dalam knowledge ya. Knowledge kami mengenai Lean ini masih kurang gitu ya. Nah ini kami juga dari ini kami lihat OV to AV-nya apa yang harus kita kerjakan, dan dari pendampingan ini kita teruskan dengan in-house Bapak Ibu. Saat ini kami lakukan secara internal perbaikan-perbaikan dan improvement apa yang perlu dilakukan. Terutama Lean ini akan merubah culture tadi Bapak Ibu. Tantangan terbesar dari awal itu culture. Kami juga melihat awal-awal masa sih susah gitu ya. Lebih mudah, apa pikiran kami malah ngomong lebih susah kalau kita mengimplementasikan tools-nya gitu. Tapi ternyata benar. Nanti akan kita temui bahwa perubahan culture itu akan menjadi tantangan yang terbesar. Nah, kalau kita lihat tools-nya Bapak Ibu, tools-nya dalam Lean ini sangat banyak. Bagaimana kita melakukan perbaikan di defect, ada last planner, ada shop floor management, banyak di situ ya. Overproduction itu pakai last planner, shop floor, dan seterusnya. Dari setiap base itu punya tools-tools gitu Bapak Ibu di dalam konstruksi. Nah, saya tidak akan membahas semua, tetapi kami akan melihat yang paling boleh dikatakan tools yang boleh ini menjadi sistem operating system dalam Lean, itu kalau kita lihat juga ini paling banyak adalah last planner system, atau kita sering menyebutnya LPS. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan coba share sedikit. Jadi dalam prinsip last planner system, salah satu tools dalam Lean ini bagaimana akan terjadi kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam proyek, bagaimana dari sisi owner, kemudian subkon kita berkolaborasi untuk semua sama, punya visi untuk mereduce waste, kita ada continuous improvement, kita fokus pada flow, sehingga setiap pekerjaan itu berjalan dengan baik. Nah, di dalam last planner sendiri ini kita akan melihat ada kolaborasi, ada komunikasi, ada teamwork, kemudian di situ ada trust. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita lihat di dalam proses LPS itu, sehingga boleh dikatakan ini tools yang cukup komprehensif, dan kami melihatnya bukan karena tools ini cukup populer, kami melihat bahwa ini memang tools yang boleh dikatakan cukup menjadi fundamental dari proses Lean Construction itu. Nah, last planner sendiri apa gitu ya Bapak Ibu? Jadi metode kolaborasi di dalam melakukan suatu perencanaan. Nah, ini perencanaan itu tidak hanya dari kami Bapak Ibu, tapi melibatkan seluruh subkon, mandor, vendor. Sehingga kami mempunyai perencanaan yang handal untuk menurunkan variability, itu boleh dikatakan kendala atau permasalahan, sehingga planning itu terimplementasi atau tereksekusi dengan baik gitu ya. Target kami value dari owner itu tercapai ya, itu apa? Proyek itu tepat waktu, tepat spesifikasinya, mutunya, biayanya itu dapat terdeliver dengan baik. Seperti yang saya singgung tadi Bapak Ibu bahwa akan ada perubahan sistem dari push system ke pull system. Jadi mungkin gambarannya begini, zaman dulu sebelum kita belajar Lean ini, kalau kita menetapkan target atau perencanaan biasanya kan kita tinggal minta ke vendor subkon kita, tanggal sekian harus selesai. Saya tidak mau tahu, tanggal sekian harus selesai. Bahkan ada yang ngomong mau pakai apa, kayak mau pakai jin, kayak mau pakai apa, kayak intinya tanggal sekian harus selesai. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, di dalam proses Lean berubah 180 derajat. Bagaimana kita melakukan pull system? Bagaimana planning itu bersama-sama melihat constraint-nya ada di mana. Nah, ini akan saya bahas sedikit step by step-nya di last planner system ini. Jadi siapa last planner system? Ya berarti orang yang memang punya kompeten berada di site, orang yang last ya, yang terakhir yang memang punya pemahaman scope, yang kita ajak diskusi itu punya pemahaman scope dan memang mau berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini tentunya akan ada kolaborasi nanti dengan vendor subkon yang terlibat di dalam proses ini, juga bisa dengan desainer, konsultan perencana gitu ya.
Nah, langkahnya ada beberapa langkah Bapak Ibu. Jadi pertama itu kita menyebutnya milestone master planning. Jadi kalau master planning, kemudian nanti step yang kedua adalah pool planning, make ready planning, weekly commitment planning, sampai learning. Jadi ini fase di dalam kami coba mendeliver itu, dalam kami berkomunikasi dengan vendor, subkon, dan menginterpretasikan schedule itu dengan fase ini. Kalau kita lihat bahwa master planning ini bagaimana nanti kita akan menentukan milestone atau janji ya, milestone itu boleh dikatakan janji yang akan kita deliver ke owner gitu ya. Misalkan kita harus selesai menyelesaikan struktur lantai 3 kapan gitu ya. Nah ini kita akan menulisnya dalam milestone gitu ya istilahnya, janji. Nah, ini ada hard milestone yang memang harus, misalkan kayak topping off, kapan ini harus ditutup, kapan ini harus beroperasi, ini juga harus, karena ini merupakan janji kita yang sudah diperjanjikan dalam kontrak dengan owner. Jadi dimulai dari ini, menentukan, mengeset milestone gitu ya. Karena di sini menjadi sangat penting, karena kalau kita lewat dari milestone yang sudah ditentukan, banyak sekali permasalahan, bisa kita kena penalti, ataupun kita juga bisa otomatis kita akan over, semuanya akan menjadi over. Nah, di dalam penentuan milestone ini juga perlu di-clearkan mengenai bagaimana delivery-nya itu, spesifikasinya seperti apa yang dipinginkan oleh owner. Nah, itu sudah terjawab di situ. Termasuk milestone material kapan datang, itu akan ditetapkan di situ. Kemudian fase yang kedua adalah pool planning, Bapak Ibu. Pool planning ini aktivitas untuk menghubungkan antara proses kerja. Jadi kalau kita sudah menentukan milestone, kita tariklah mundur dari milestone itu, intinya proses pekerjaannya apa saja sih ini. Hubungan antar supon akan terlihat nanti. Oh, pekerjaan supon ini selesai, baru pekerjaan ini, apakah nanti paralel dan sebagainya, nanti dilihat secara bersama-sama. Intinya ditarik dari milestone tadi yang sudah ditetapkan, sehingga kita akan tahu kapan ini harus start, kapan vendor ini harus start, gitu ya. Kapan partner kami harus menyelesaikan dan mendeliver. Nah, ini akan dilakukan penghubungan antar proses, dan step ini juga dilihat harus logik gitu ya Bapak Ibu, harus logis ini, dan juga di situ kita juga bisa berkreativitas, misalkan ini bisa paralel pekerjaannya dan sebagainya, dan tentunya melibatkan si last planner tadi. Ketika kita ngomong ini setelah ini ya, yang bersangkutan ada di situ gitu, dalam satu wadah atau satu tempat gitu. Kemudian dari setelah itu kita coba melakukan fase ketiga adalah look ahead planning. Bagaimana kita melihat kira-kira ada permasalahan apa dari setiap vendor, subkon maupun kita, kontraktor di situ. Oh ini ternyata Pak desainnya belum di-approve, oh ini ternyata lahannya belum dibebaskan dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu di dalam proses pencapaian schedule tadi akan menjadi suatu pembahasan di sini. Dan tentunya akan ada identifikasi sampai juga proses penyelesaian tadi. Sebelum ini start harus diselesaikan. Jadi biasanya look ahead ini akan dilakukan pekerjaannya itu memang di pool planning tadi biasanya 6-8 minggu ya. 6-8 minggu nanti akan tentatif ya. Bisa juga lebih pendek tetapi paling efektif sebenarnya 6-8 minggu. Nah, make ready planning ini penting Bapak Ibu karena menjadi kunci sukses di dalam pencapaian suatu schedule ya. Karena hambatan apa itu teridentifikasi. Jadi nanti bahwa misalkan pekerjaan pengecoran, oh saya bisa tanggal sekian asal gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan ada omongan asal ini harus selesai loh Pak. Nah ini untuk selesai asal gimana? Ini semua akan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi, milestone. Kemudian setelah itu dilakukan namanya weekly work planning. Di sini kita akan mengevaluasi, kita punya planning mingguan, oh berarti minggu ini kita punya pekerjaan apa saja, kemudian kita juga akan memonitor Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan di lapangan, ketika di site, mana yang dari planning itu meleset itu juga akan diinventaris dan dilihat lagi. Oh ini ternyata dari planning kemarin ada yang meleset nih Pak. Jadi biasanya kita menyebutnya varian atau constraint juga sama. Kemudian akan ada pengukuran Bapak Ibu.
berapa persen penyelesaian terhadap task atau planning yang tercapai, namanya PPC. Jadi pengukuran ini yang menarik bahwa pekerjaan dihitung 100% itu adalah pekerjaan yang memang 100% selesai. Jadi kalau 50% dianggap 0. Itu cuma 0101. Jadi 100% ya harus selesai. Bisa di-deliver ke customer selanjutnya. Nah, ini kita akan evaluasi di dalam weekly work planning ini, WWP. Jadi ini bahan dalam rutinitas kami di dalam meeting mingguan. Di situ kita nanti akan membahas, oh ternyata di site terjadi permasalahan, ini perlu evaluasi schedule lagi, kemudian planning ke depan seperti apa, pencapaian kita seperti apa. Kemudian step kelima, daily huddle ini, ketika kita sudah punya weekly planning tadi, di setiap hari kita punya waktu untuk mengevaluasi. Kalau di tempat lain mungkin ngomongnya toolbox meeting ya, tapi ini toolbox meetingnya tidak ngomongin safety saja, tapi ngomongin hari ini kita menyelesaikan apa, ada permasalahan apa. Nah ini menjadi kayak semacam briefing gitu ya dengan tim semua. Dan ada proses learning terakhir Bapak Ibu. Learning di sini adalah permasalahan-permasalahan itu akan terinventaris dan oh ini kok ada yang berulang, berarti harus ada perbaikan. Kenapa ini bisa dicari analisisnya, dilakukan permasalahannya apa, kemudian diselesaikan. Itu ada proses learning untuk perbaikan. Sehingga flow tadi, Bapak Ibu saya refresh lagi, ada penentuan master schedule untuk kita tetapkan fase full planning atau fase schedule tadi, look ahead, apa yang menjadi permasalahan, kemudian weekly work plan itu di situ bagaimana kita memonitor, kemudian mana yang tercapai dan tidak, dan terakhir adalah learning. Di sini memang pentingnya komitmen Bapak Ibu. Jadi karena perubahan tadi ya dari push ke pull ya, kita akan berkolaborasi dan ini ada komitmen dari setiap stakeholder untuk menyelesaikan. Nah ini sedikit video Bapak Ibu untuk memberikan visualisasi apakah last planner itu. Video simulasi implementasi Last Planner System ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik nyata Last Planner System di proyek. Sebagai contoh, kita akan mensimulasikan implementasi LPS pada proyek gedung. Proyek ini merupakan bangunan 8 lantai yang terdiri dari 1 lantai basement, lower ground, ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Periode pengerjaan proyek direncanakan selama 529 hari, mulai dari 23 Mei 2019 sampai 29 November 2020. Kita akan mensimulasikan LPS periode 3 minggu, mulai dari tanggal 4 November 2019 sampai 25 November 2019. Milestone activity target selama 3 minggu ini adalah topping off struktur atau sampai pekerjaan pembesian plat lantai 5. Dari activity yang sudah dischedulkan dalam Microsoft Project, setiap subkon atau vendor atau mandor wajib mengetahui item pekerjaan dan kapan harus mengeksekusinya agar milestone target dapat tercapai. Pada periode ini terdapat 5 subkon dan mandor yang terlibat, yaitu subkon pekerjaan dekisting, mandor pekerjaan pembesian, mandor pekerjaan pengecoran, mandor pekerjaan finishing, dan subkon pekerjaan MEP. Saya Samin sebagai mandor cat selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pengecoran kolom, balok, plat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Saya Muhid sebagai mandor finishing selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pekerjaan floor hardener, dinding bata, kolom praktis, waterproofing, pekerjaan script, dan plesteran dinding. Saya Berlian dari PT Envitech sebagai mandor ME.
selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pekerjaan pemipaan polipropilin, pemipaan air kotor, dan pemipaan fan. Saya Dila dari PTPP Presisi selama 3 minggu depan akan mengerjakan logistik kolom, balok, pelat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Saya Mandor Gunardi sebagai mandor pembesian selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pembesian kolom, balok, pelat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Halo, saya Nugraha sebagai kontraktor utama jabatan GSP. Saya Denny sebagai kontraktor utama jabatan SOM. LPS Board sudah disetting selama 3 minggu, mulai dari 4 November sampai 25 November 2019. Kolom subkon juga sudah diisi sesuai nama subkon dan mandor yang terlibat. Kontraktor utama menentukan milestone aktivitas, milestone engineering, dan milestone MSCS. Pada simulasi ini diasumsikan milestone engineering dan milestone MSCS tidak terjadi pada periode 3 minggu ini. Milestone yang sudah ditentukan ditulis pada sticky notes oleh SOM, kemudian ditempelkan pada kolom tanggal yang sudah direncanakan. Milestone aktivitas ini akan menjadi acuan bagi subkon dan mandor dalam menentukan schedule mereka masing-masing. Setiap vendor melakukan pengisian sticky notes sesuai pekerjaan masing-masing. Sticky notes berisi nama subkon atau mandor, PIC, ID kode WBS, pekerjaan, durasi, zona, keterangan shift, predesesor, dan hambatan atau constraint. Setiap vendor dan mandor menempelkan sticky notes yang sudah diisi pada LPS Board. Penempelan sticky notes ini dilakukan secara pre-planning, artinya dimulai dari pekerjaan paling akhir yang disesuaikan dengan target milestone aktivitas, kemudian ditarik ke depan sesuai durasi pekerjaan yang ditentukan oleh subkon atau mandor, sehingga dapat ditentukan start date atau kapan pekerjaan harus dimulai. Setelah semua sticky notes ditempelkan sesuai rencana masing-masing subkon, tahap selanjutnya adalah melakukan kolaborasi antar subkon yang dipimpin oleh SOM dan GSP. Tahap ini menjadi keunggulan metode last planner system. Masing-masing vendor melakukan kolaborasi dalam memfiksasi schedule satu sama lain, agar pekerjaan yang saling terkait dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga meminimalisir resiko saling menunggu atau pekerjaan tidak dapat dilakukan akibat predesesor belum selesai. Coba Pak Samin, Pak Muid dicek ini. Kayaknya ada yang salah ini. Pak Muid, ini kan saya ngecernya sore selesai. Bisa nggak ini floor hadirnya ganti malam tanggal 5? Oh ya Pak, bisa ini nanti kita kondisikan tenaganya biar ngikutin pengecorannya supaya nggak kering. Selain kolaborasi antar subkon, juga dilakukan pengecekan hambatan atau constraint. Pekerjaan yang masih memiliki hambatan idealnya belum bisa dilakukan, sehingga constraint harus segera diselesaikan. Constraint ini dicatat pada form constraint. Pak, bataringan belum datang dan constraint ini kapan target penyelesaian yang dijanjikan? Tulis saja tanggal 1 November, Pak. Oke, Pak, Setelah 1 semua November ya. sticky notes sudah ditempel dan dikolaborasikan antar vendor, planning pekerjaan untuk 3 minggu ke depan sudah siap dijadikan acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Sebelum itu, dilakukan look ahead planning yang dipimpin oleh SOM sebagai final check untuk memastikan constraint sudah diselesaikan dan pekerjaan benar-benar bisa dilaksanakan. Setelah pekerjaan minggu pertama dilaksanakan, maka dilakukan weekly work planning pada hari Minggu di minggu pertama atau pada tanggal 10 November 2019.
Pada tahap ini dilakukan monitoring progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perhitungan PPC mingguan, dan mendata varians atau kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi di lapangan. Kendala yang terjadi di lapangan ditulis pada form varians. Form ini akan dijadikan sebagai data untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Setelah itu dilakukan evaluasi planning minggu kedua yang dipimpin oleh SOM dan GSP. Dengan komunikasi dan transparansi antar stakeholder lapangan, diharapkan setiap stakeholder di lapangan memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Dengan demikian, target penyelesaian proyek dapat dicapai bersama-sama secara efisien. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin prakteknya tidak kaku seperti itu ya, tapi kira-kira ini memberikan simulasi proses last planner system itu seperti apa. Jadi memang menarik bahwa impact-nya biasanya indirect impact, lebih banyak orang melihat ini kepada apa ya, improvement terhadap schedule, bagaimana schedule yang sudah kita planningkan ini bisa tercapai gitu ya. Dan boleh dikatakan kalau kita biasanya pakai aplikasi MS Project gitu ya untuk schedule itu, peran last planner system ini bahkan tidak menggantikan tetapi menghidupi, lebih menghidupi MS Project ini sebagai aplikasi, sebagai software schedule ya, untuk lebih apa ya, bisa dibawa dalam bentuk yang lebih familiar kepada subkon vendor, jadi lebih dihidupi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat milestone dan activity day by day seperti apa, sehingga ketika seperti PPC itu tadi tidak tercapai, sebenarnya tren menuju keterlambatan sudah terlihat. Karena selama ini kita ngomong terlambat sudah kejadian gitu ya, jadi kita sudah kejadian, kita baru ngomong, oh Pak ini kita terlambat karena inilah. Nah, sebenarnya kalau dengan proses last planner ini, indikasi menuju terlambat dari pencapaian PPC tadi juga bisa terevaluasi. Sehingga kita juga punya waktu untuk melakukan perbaikan, perubahan metode, strategi, dan sebagainya. Selain itu kita juga bisa memapping sebenarnya. Ini yang bikin terlambat siapa? Apakah internal kita? Internal kita bisa spesifikan, subkon yang mana ini yang terlambat, yang nggak perform siapa? Atau eksternal, keterkaitan nanti dengan potensi klaim dan sebagainya. Kita juga punya mapping seperti itu dari last planner system yang kita implementasikan. Nah itu Bapak Ibu mengenai last planner system ya. Jadi yang menarik bahwa kita tuh ngomongin tools dan tools dan tools. Nah ini yang saya senang di dalam satu jurnal ini, The Essence of Excellence, kita melihat bahwa ini piramid apa ya, lean iceberg model ya. Jadi kita lihat bahwa tools itu memang yang terlihat tadi ya, tools-toolsnya. Tapi sebenarnya untuk tools ini berjalan dengan baik, memang harus ada strategi, leadership, dan juga ini boleh kita omongkan culture-nya yang memang harus berubah. Perbaikan di dalam culture ya akan signifikan di dalam improvement. Nah, ini yang mendorong kami juga akhirnya kita membuat, yuk gimana sih menginternalisasikan program. Sementara kalau kita lihat dari struktur organisasi tadi, saya hanya Lean itu kan berarti saya dan satu engineer Lean di tim saya, partner saya. Untuk ngurusin semuanya, menginternalisasikan gimana ya? Kita akhirnya membuat strategi bermufakat untuk membuat namanya Community of Practice, Lean. Jadi Community of Practice ini adalah kita berkolaborasi dengan teman-teman operasi, teman-teman karyawan di seluruh PP yang punya passion yang sama di dalam pengembangan Lean. Bahkan Bapak Ibu informasi, ketua COP Lean ini malah bukan orang teknis, bukan orang engineer, tapi orang human resource, karena dia sangat tertarik dan sangat antusias dan cukup banyak improvement yang dia lakukan, sehingga kemarin kita jadikan ketua, sehingga ini menarik, bisa lintas background juga. Dan di sini kita pertama untuk sharing, kemudian kita punya knowledge yang baru, meningkatkan kompetensi, dan di sini juga sebenarnya program-program Lean dalam perusahaan itu juga bisa dikeluarkan dari diskusi ataupun tim yang ada di dalam Lean ini. Jadi Lean ini memang ada tim project-nya, tim operasinya, departemen kami, sehingga ini adalah COP Lean. Jadi beberapa produk kami termasuk LPS tadi, implementasinya, monitoringnya, ini kerja dari teman-teman COP.
Nah, ini beberapa program, kami punya community of practice. Nah, untuk menambah knowledge, kita punya training for trainers, kita bikin training untuk trainer. Kemudian kita juga terakhir ya coba mendigitalisasi LPS ini, karena di tengah pandemik ini untuk kolaborasi juga terlalu intens dalam suatu tempat juga sebelum vaksin kemarin ya, jadi kita buat aplikasi. Nah, ini semua program di-deliver oleh teman-teman dari COP. Nah, ini beberapa dokumentasi last planner yang ada di project, kita monitor dan kita evaluasi. Nah, di COP ini yang menarik bahwa kita mencoba berkolaborasi ini karena teori yang ada ini belum tentu fit dengan kondisi perusahaan kita gitu ya. Karena kita punya culture yang seperti apa, kita bawa metode Lean ini karena kami juga sangat mencegah atau boleh dikatakan kami itu tidak mau Lean ini menjadi suatu pekerjaan tambah atau pekerjaan yang menduplikasi pekerjaan yang lain. Tapi ini betul-betul dipakai dan ini digunakan keseharian, memang menjadi suatu keseharian yang teman-teman bisa rasakan benefitnya. Tentunya kalau tadi Bapak Ibu melihat formnya kok banyak sekali ya. Kemarin dari evaluasi COP ini akhirnya kita minimalkan mana yang penting. Nah, ini proses kami melihat apa sih yang dibutuhkan teman-teman, kemudian apa yang harus kita improve. Nah, ini kita bisa lihat dari COP ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, tadi kita ngomongin indirect impact. Beberapa proyek yang sudah kita running selesai itu sejak 2020 ya, kami coba evaluasi. Kita coba trial evaluasi, ternyata ini ada yang menarik ketika ini mengenai progres pekerjaan dan persentase plan komplit tadi, PPC. Ada keterkaitannya, jadi proyek-proyek yang PPC-nya baik, meningkat, itu progres pekerjaannya juga, deviasinya juga meningkat, plusnya itu juga nambah. Kami punya indikator namanya indikator K3 kalau tidak salah, ini yang memang untuk keterlambatan proyek. Jadi kita lihat mana yang terlambat proyek mana, dan kita lihat dari yang kita pilotingkan Lean dan tadi ya implementasi LPS tadi, kita lihat ternyata trennya menarik Bapak Ibu. Kita lihat bahwa meningkat progresnya seiring dengan peningkatan dari PPC-nya. Kemudian kalau dari biaya, nah ini ada evaluasi bulanan biayanya, kita lihat juga beberapa proyek mempunyai tren yang sama, PPC-nya baik, perbaikan biayanya juga ikut turun, ikut baik. Nah, ini kami boleh cukup yakin bahwa implementasi ini memberikan dampak, walaupun ini tidak langsung, tetapi kita bisa melihat ada faktor keterkaitannya. Minimal adalah flow pekerjaan Bapak Ibu, paling penting. Kemudian ini dari waste identifikasi, kita lihat bagaimana teman-teman ini mencoba mengclosing waste yang sudah kami berikan knowledge tadi, bahwa waste itu ada 8 dimensinya. Nah, ini ternyata juga memberikan dampak kepada biaya juga baik gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang menarik buat kami evaluasi terus. Dan di sini salah satu evaluasi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa paling banyak major waste-nya adalah defect dan de-weighting, ini yang sering kali muncul. Nah, Bapak Ibu itu ngomongin sekilas mengenai Lean di PTPP. Sekarang kita ngomongin mengenai teknologi, dan nanti akan kita coba diskusikan mengenai integrasinya. Kalau kita lihat saat ini, industri sudah industri 4.0, nah, bahkan kita sekarang bergerak pada society 5.0, bagaimana optimalisasi teknologi itu harus memberikan manfaat pada people-nya. Jadi kalau kita boleh melihat bahwa kalau di konstruksi berarti teknologi yang kami optimalkan, yang kami gunakan, itu harus memberikan benefit pada kami, stakeholder kami, owner kami, vendor-vendor kami, ya memang harus memberikan dampak gitu ya. Kalau kami menarik pada lingkungan yang kecil. Nah, berarti memang utilisasi industri 4.0 ini sudah boleh dikatakan sekarang ini sudah berjalan dan kondisinya kalau kita melihat frame teknologi kita di dalam industri 4.0, ini ada semacam frame-nya,
sebelah kanannya adalah teknologi-teknologi yang terutilisasi dalam industri 4.0. Kalau yang sebelah kiri adalah istilahnya cyber physical system. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu, di dalam industri 4.0 selain dari IoT yang berkembang, ada namanya cyber physical system. Cyber physical system ini bagaimana keterkaitan teknologi-teknologi ini untuk melakukan integrasi, untuk melakukan monitor komunikasi dari teknologi yang ada di site, kemudian ada yang di data center gitu ya, semua terkoneksi. Sehingga memang menarik Bapak Ibu bahwa teknologi ini akan membawa lean pada level yang lebih tinggi lagi. Yang kalau kita lihat tadi kan last planner masih manual, orang dan orang komunikasi, ya ini nanti ke depan perkembangannya dengan teknologi akan membawa lean itu akan lebih cepat lagi, lebih lean lagi. Nah, kalau kita lihat pendekatannya untuk construction 4.0 ini apa yang harus kita adopsi gitu ya. Bagaimana kita mengadopsinya? Karena tantangannya cukup menarik Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat di sini bahwa global context itu ada lean, kemudian opportunity kita bisa lihat di situ, environment yang harus dibuat apa untuk melakukan adopsi ini. Mungkin saya akan meng-highlight sedikit mengenai startup, kemudian mengenai KPI, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ternyata tantangannya juga banyak mengenai ROI-nya, investasinya yang sangat mahal. Nah, ini terutama investasi Bapak Ibu. Investasi teknologi-teknologi yang dalam kategori construction 4.0 itu sangat mahal. Boleh dikatakan sangat mahal. Ini beberapa kajian kami melihat bahwa implementasi teknologi ini butuh investasi yang tidak sedikit. Karena kita bisa membayangkan bahwa ketika kita membeli produk teknologi itu kan kita impor, kita kena pajak, kemudian kita ada biaya intellectual properties yang ada di situ dan sebagainya. Sehingga ini menjadi tantangan paling besar di dalam kita mengimplementasikan industri 4.0 atau construction 4.0. Sementara biaya R&D kita juga sedikit, biaya untuk mengadopsi itu juga sedikit. Dibandingkan dengan industri lain, spending kita untuk dunia konstruksi boleh dikatakan paling kecil. Nah, bagaimana kita melakukan improvement dengan kondisi itu? Nah, kemarin kita juga mencoba Bapak Ibu memberanikan diri, kita membuat open innovation. Jadi kalau biasanya kita melakukan internal, kita melakukan upaya untuk melakukan penemuan teknologi atau inovasi itu dari karyawan, kita internal, kita adakan PP Award, Innovation Award gitu ya, untuk men-trigger teman-teman ini mendevelop teknologi secara internal. Kita coba pakai open innovation, karena kita melihat bahwa ketika kita berkolaborasi dengan perusahaan lain, kita berkolaborasi dengan industri lain, ini kita akan melihat bahwa benefitnya akan lebih besar. Paling gampang begini Bapak Ibu, ketika kita ngomongin artificial intelligence, kita ngomongin robotik, background kita kan bukan itu ya, kita kan ngurusin beton, konkret gitu ya. Untuk bisa dapat teknologi ini, terus kita akan pro hire juga akan terlalu lama. Sehingga open innovation ini menjadi suatu metode yang boleh dikatakan cukup efektif di dalam kita mendapatkan teknologi bekerjasama. Nah, pertanyaannya siapa partner kita gitu ya. Nah, kemarin saya coba evaluasi bahwa memang Indonesia juga kemarin sempat booming mengenai startup teknologi sangat banyak, dan saya diyakinkan lagi ada beberapa literatur bahwa 82% perusahaan di Amerika itu ngomong bahwa penting untuk bekerja sama dengan startup. Yaitu paling besar untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan insight, kemudian untuk mendapatkan teknologi yang baru. Nah, ini coba saya beranikan diri kemarin di tahun 2019 kita bikin inkubasi. Karena yang menarik bahwa teman-teman startup ini kan dia mempunyai kemampuan dalam mengeksekusi teknologinya, tapi produknya itu seperti apa mereka juga belum detail gitu ya. Yang dibutuhkan market itu apa gitu ya. Konsepnya seperti apa, sehingga ini menjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan di dalam inkubasi ini. Ini kami menyebutnya inkubasinya namanya Apollo, double P, karena memang refer to PP gitu ya kemarin. Nah, yang menarik
kalau kita lihat frame lagi di dalam kita mengeksekusi teknologi atau inovasi dalam perusahaan, kita sekarang punya 2 input Bapak Ibu. Close innovation itu dari internal, bagaimana budaya inovasi itu kita dorong melalui event mengenai PP Award di situ ya. Dan juga kita coba open innovation dengan inkubasi ini. Kemudian sekarang itu ada juga program dari BUMN mengenai I2RI. Ini Indonesian Infrastructure Research and Innovation, ini juga melakukan open innovation. Bahkan ini riset bersama-sama dengan BUMN yang lain. Sehingga apa Bapak Ibu, kita coba terapkan ini dan sekarang kita punya portofolio teknologi yang atas ini yang boleh kami sebut teknologi tepat guna yang paling banyak dari proses open innovation. Kemudian yang sebelah kanan ini kita dari internal, dan tentunya kita blended menjadi satu sistem teknologi di perusahaan. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu mengenai teknologi yang kemarin kita hasilkan dari Apollo mengenai 3D concrete printing. Krisis COVID-19 memiliki efek yang sangat besar pada setiap industri dan terus mendorong kita ke ruang di mana kita perlu berpikir secara berbeda. Untuk memikirkan di mana kita perlu mendorong batas-batas inovasi dan kreativitas. Saat ini, kita memasuki dekade dengan potensi pembaruan yang radikal. Teknologi 3D concrete printing yang merupakan bagian dari teknologi additive manufacture menjadi salah satu teknologi yang inklusif secara sosial dan berproses secara berlanjutan. Keunggulan teknologi 3D concrete printing dalam memberikan fleksibilitas desain konstruksi, waktu penyelesaian produk yang cepat dan presisi, serta lebih sedikit penggunaan komponen dengan hasil limbah yang lebih sedikit. Mendasari PT PP melakukan riset pengembangan teknologi bahan mortar, teknologi robotik, serta metode pelaksanaan 3D printing tahan gempa secara in-house di Indonesia. Kini, Apollo sebagai wadah inkubasi startup teknologi PT PP bekerja sama dengan PT Autocons Indonesia hadir untuk mempersembahkan 3D printing konkrit pertama di Indonesia. Melalui proyek Sudimara Forest Walk PP Urban, inovasi 3D konkrit printing ini diciptakan melalui kolaborasi antara startup PT Autocons bersama PT PP Persero Tbk dalam wadah inkubasi Apollo dengan semangat membangun teknologi karya anak bangsa menuju Indonesia maju. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi dari teknologi industri 4.0 ada hubungannya nggak sih dengan prinsip Lean? Beberapa literatur melihat ini menarik Bapak Ibu. Ada beberapa yang membuat tulisan itu ya. Jadi banyak sekali tulisan yang memang menyatakan bahwa konsep Lean dan teknologi itu ada keterkaitan. Di sini ada beberapa hal yang kita lihat bahwa dari sekian banyak teknologi yang ada dan prinsip dari Lean ini ternyata bisa terakomodir. Dan ruangnya apakah di monitoring, dikontrol, ataupun otonomi, ini akan bisa terlihat banyak gitu ya. Nah ini juga menarik bahwa ketika kami mendevelop teknologinya dengan Lean ini, ternyata ada hubungannya. Nah, ini ada beberapa juga, bahkan ada namanya juga digital Lean gitu ya, Lean digital thinking itu juga ada. Kemudian paling banyak kita lihat sekarang kan penggunaan BIM ya, BIM Building Information Modeling ini ada interaksinya dengan Lean. Nah, ini ada beberapa hal yang kami amati di dalam implementasi teknologi dan Lean ini di PP. Kami melihat ada beberapa koneksinya gitu ya, atau keterikatan integrasinya. Pertama itu teknologi ini bisa menggantikan, bukan menggantikan, boleh dikatakan bisa menggantikan dari salah tools dari Lean ini. Misalkan kita ngomong last planner system tadi, kami mengembangkan sekarang namanya PP Planner. Jadi PP Planner ini
last planner system itu kita buat secara digital gitu ya, sehingga orang bisa berinteraksi tidak dalam satu tempat, bisa tetap berkomunikasi, tetap bisa berkolaborasi. Nah ini satu keterkaitan antara teknologi ini bisa mendigitalisasi tools dari Lean Construction. Kemudian karakter yang kedua, Bapak Ibu, ini yang menarik ini bahwa saat ini penggunaan BIM gitu ya cukup masif, dan sebenarnya kita bisa take output-nya itu untuk kita gunakan di dalam proses Lean Tools. Nah, ini beberapa ada video singkatnya Bapak Ibu. Intelligent building connects people. Whether it's individual buildings or entire city quarters, resilient infrastructures or new railway lines, POR creates value for private and public clients. And it does so using forward-looking technologies and methods. Lean design and lean construction serve as a decisive factor for developers in optimizing value added, at the same time as using resources as efficiently as possible. They streamline all of the processes in the design and construction phases and make the project more efficient overall, not least because everyone involved can then communicate directly. These advantages are particularly true for Building Information Modeling, or BIM for short. This approach results in a consistent data model that shows all of the specific design and planning, construction phases, and construction sections. From design and calculation to construction and interior fittings right through to operating the building. BIM covers the entire life cycle. New developments are always underway in construction. Jadi Bapak Ibu bahwa implementasi atau output dari BIM itu kita bisa gunakan di dalam proses tadi, last planner system Bapak Ibu. Misalkan di dalam set milestone, kita bisa memberikan visualisasi, oh nanti ini bentuknya seperti apa, ini dari output BIM bisa kita gunakan. Kemudian nanti mungkin di output class action, nah ini beberapa input yang bisa kita gunakan di dalam proses LPS sebenarnya. Sehingga ini keterkaitannya adalah output dari teknologi ini kita bisa bawa kepada Tools-Lean untuk memberikan data atau dokumen di dalam proses Tools-Lean gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya teknologi ini bisa diutilisasi dengan prinsip Lean. Misalkan kami punya contoh kemarin ketika kami proyek di Sudimara ini Bapak Ibu, kita implementasikan namanya IPD, Integrated Project Delivery. Bagaimana kita berkolaborasi di situ, kami, kemudian si AutoCons-nya selaku 3D printing spesialisnya, kemudian tim Sudimaranya selaku klien kami. Nah ini kita bisa implementasikan namanya IPD, sehingga teknologi ini diutilisasi atau didorong dengan prinsip Lean. Karena kita tahu bahwa dengan IPD ini kita bisa lebih efisien, keterlibatan dari kontraktor maupun spesialis itu sudah berada di depan ketika fase perencanaan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang keempat bahwa teknologi ini bisa menghilangkan waste, mengurangi waste gitu ya. Ini beberapa teknologi tentunya pasti punya benefit, apakah mempercepat dan sebagainya. Tentunya ini bisa mengeliminasi waste. Kita lihat lagi kalau misalkan si BIM ini kita bisa menggunakan 3D coordination-nya untuk mengurangi defect. Kita punya class action di situ untuk melihat keterikatan atau antara desain itu sehingga kita bisa tahu ada permasalahan apa. Nah, kira-kira itu untuk integrasi antara teknologi dan Lean seperti itu. Sebagai summary Bapak Ibu, closing dari saya, ada beberapa slide ini, bahwa kalau kita lihat dari LPS, Lean, kolaborasi, intinya itu kita sebenarnya harus fokusnya pada flow efisiensi, tapi kita seringkali terjebak pada resource efisiensi. Kalau kita lihat di organisasi kita punya departemen gitu. Kalau lebih spesifik lagi di proyek kita punya departemen engineering, baru ke site operasional gitu ya. Masing-masing ini kita berpikir sudah sangat efisien pikiran kita. Masing-masing misalkan engineering sudah sangat efisien nih Pak, kita optimalkan resource yang ada. Tetapi ketika output itu di-deliver ke operasional, oh ini ternyata kondisinya sudah tidak sama, berbeda. Mereka tidak pengen yang seperti ini lagi. Sehingga ini akan menjadi looping feedback, balik lagi, dan balik lagi. Sehingga ini tidak menjadi efektif. Tetapi bagaimana kalau kita ngomongin flow efisiensi? Kita bekerja dalam satu tim gitu ya.
kita bekerja dalam satu tim, sehingga informasi itu langsung ada di situ. Updating terhadap perubahan juga langsung di situ. Requirement juga langsung didengarkan di situ. Sehingga flow ini akan lebih lancar dan akan lebih cepat. Jadi biasanya kita terjebak pada resource efficiency. Nah, apalagi kalau kita punya KPI per departemen. Nah, ini akan menarik ketika KPI itu tidak diturunkan dengan benar ke vertikal dan horizontal. Ini outputnya tidak akan bisa lancar. Mereka malah lebih asik bekerja di satu departemen daripada berkolaborasi. Nah, ketika kita melihat bahwa flow-nya tidak lancar, ini akan timbul permasalahan-permasalahan lanjutan. Jadi biasanya akan timbul kebutuhan lain, Bapak Ibu. Misalkan kita ada suatu pekerjaan yang seharusnya kita tidak perlu, tapi timbul dan kita harus punya resource lagi untuk membereskan itu. Makanya flow ini menjadi sangat penting. Dan di dalam pengukurannya, tadi seperti last planner system PPC, selesai komplit 100%. Jadi tidak seperti yang grafik kanan ini ya, oh ini sudah selesai 30%, 30%, 40%, bahkan yang mengeringkan itu adalah 90%, itu tidak bisa terdeliver. Karena sebenarnya user selanjutnya tidak bisa pakai. Nah ini kita seringkali terjebak di situ. Kemudian kalau secara value stream sama, yang original dan juga yang fokus pada flow akan terjadi perubahan di dalam waktu. Tentunya flow-nya semakin baik, kita akan mendeliver segala sesuatunya juga semakin cepat. Nah, ini yang menarik juga ketika saya melihat dari Toyota, prinsip dari Toyota itu just in time sama Jidoka. Jadi just in time ini ngomongin flow, Jidoka itu ngomongin bagaimana semua itu bisa melihat secara mempunyai gambaran yang besar. Jadi kayak kita misalkan mau main bola, setiap pemain itu melihat bahwa saat ini kita di menit berapa sih kita ketinggalan skor berapa, semua mempunyai gambaran yang sama. Sehingga kalau kita lihat tadi di dalam proses LPS, kita melihat nanti akan ada visual management, orang melihat bahwa ini loh target milestone kita tuh di sini. Setiap personel itu tahu harus ngapain. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau masing-masing itu tadi hanya silo-silo, ya kan seperti gambar di bawah itu, bola itu tidak akan mengalir sampai gol. Nah, ini yang saya yakini lagi, oh ini ternyata flow, kembali lagi kepada flow. Dikuatkan lagi oleh Ballard tadi ya, yang men-trigger dari LPS tadi, kita akan meminimalisir waste itu sebenarnya ngomongin masalah mempercepat flow. Nah, ini kita kembali lagi bahwa flow ini menjadi penting. Nah, perubahan culture Bapak Ibu, individu ke kolaborasi. Nah, ini akan terjadi perubahan culture di dalam proses kita untuk mengimplementasikan Lean tadi. Dan kalau kita lihat, ini harus tim, bahkan manajer juga harus ikut gitu ya. Karena setiap tim itu juga punya proses yang memang harus dikolaborasikan. Nah, kalau dari sisi teknologi, Bapak Ibu, kita akan ada namanya cyber physical system. Nah, ini akan membawa pada suatu kondisi di mana proses Lean itu akan lebih Lean lagi. Karena semua yang mungkin prosesnya itu masih ada manualnya, sekarang sudah terdigitalisasi. Real time-nya akan lebih baik lagi. Kalau kita lihat bahwa dalam cyber physical system itu ada di setiap life cycle proses konstruksi ya, dari desain, dari dokumentasi, dari konstruksi, sampai nanti kepada operation maintenance, sampai dengan renovation kalau dibutuhkan. Sehingga teknologi 4.0 itu akan pada masa di mana Lean ini akan memberikan tingkat manfaat yang akan lebih baik lagi. Nah, ini makanya kita ke depan ini memang kita saat ini masih punya PR. Kalau kita lihat tadi kan kita masih mengutilisasi membuat teknologinya ini perlu platformnya. Jadi menjadi program kami sampai dengan 2025 bagaimana kita membuat suatu sistem yang mengkolaborasikan itu dengan prinsip-prinsip Lean yang akan ada di dalam setiap operation tadi. Saya kira cukup Pak Jarod, saya kembalikan ke Pak Jarod untuk presentasinya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak untuk sharingnya Pak Junior ya. Menarik sekali ya apa yang sudah dilakukan Pak Junior dan tim terutama dalam mengembangkan improvement, kegiatan-kegiatan improvement melalui integrasi Lean dan Industri 4.0. Saya izin sambil menunggu, sudah masuk banyak
pertanyaan nih Pak, sambil menunggu beberapa rekan untuk menuliskan pertanyaan tambahan ya. Jadi sambil kita pelajari juga ya. Silakan Pak Junior melihat fitur Q&A. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa bahas bersama ya. Ya, untuk rekan-rekan Sobat Improvement, silakan menuliskan menuliskan pertanyaan di fitur Q&A dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaannya ya. Jangan lupa mencantumkan nama, perusahaan, dan pertanyaan. Sambil itu menunggu, kami juga menyampaikan beberapa rangkaian program Lean Training. Di bulan November ini ada 2 program. Yang pertama workload analysis tanggal 9 dan 11 November minggu depan. Bagaimana bisa meningkatkan manpower productivity melalui pengukuran beban kerja dari karyawan ya. Selanjutnya juga program Lean Manufacturing. Sobat Improvement bisa mengikuti di 17 sampai 18 November. Bagaimana meningkatkan kecepatan, kualitas, dan daya saing di dalam perusahaan. Ya, sambil saya coba mulai dari beberapa pertanyaan dari Sobat Improvement ya, Pak Junior. Siap, Pak. Silakan, Pak. Ya. Menarik sekali nih, banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas bersama nih, Pak. Saya mulai dari Pak Zulkifli Lubis dari PT Bina Rasano Engineering. Ya, selamat pagi Pak Zulkifli. Terima kasih sudah menuliskan pertanyaan ini. Cukup banyak nih poinnya. Saya bacakan satu persatu ya Pak Junior. Apakah dapat diimplementasikan dari tahapan, apakah Lean ini atau mungkin pendekatan-pendekatan di Lean maupun Industri 4.0 dari tahapan estimator guna untuk menghitung mulai dari tender, negosiasi, dan award-nya. Next-nya dilanjutkan ke tahap aktivitas EPCI. Mungkin itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ya mungkin itu dulu, Pak. Silakan. Boleh, Pak. Jadi kalau kita lihat proses Lean ini, mungkin bahkan spesifiknya LPS ini sebenarnya tidak hanya di fase konstruksi Bapak Ibu, bisa fase desain ataupun proses-proses sebelum itu ya. Karena sebenarnya ini ketika kita punya suatu proses yang membutuhkan kolaborasi, tentunya misalkan kalau sebelum tender, kapan kita harus pemasukan, itu milestone-nya. Berarti pemasukannya harus tanggal sekian, apa yang harus dipersiapkan, tarik mundur gitu ya Bapak Ibu. Berarti si bagian estimator harus selesai tanggal sekian, si bagian dari appraisal harga harus selesai tanggal sekian, kemudian dokumen-dokumen PQ-nya misalkan harus selesai tanggal sekian, sehingga proses ini juga akan bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi bisa gitu Pak. Ya, jadi kuncinya dengan konsep pull system tadi ya Pak, jadi menarik dari kapan deadline itu diselesaikan, kemudian ditarik mundur, lihat prosesnya, dan tujuannya adalah sebenarnya membangun kolaborasi dengan stakeholder ya yang terkait ya Pak ya. Baik, betul, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari pertanyaan yang sama dari Pak Zulkifli tadi, untuk semua hal tadi terkait metode pelaksanaan semua ini berdampak pada harga atau budget. Jadi sangat mungkin juga di tahapan proses tadi itu di track juga ya penggunaan biayanya Pak ya. Betul Pak. Track. Karena kalau kita lihat ya, kembali lagi ya, flow yang tidak lancar itu akan menimbulkan beberapa inefisiensi. Bahkan ada namanya paradok efisiensi Pak. Kita akan menginvestasikan sesuatu, menambah resource sesuatu untuk menyelesaikan yang sebenarnya non-edit. Karena kita tidak membereskan flow-nya. Sehingga ada pekerjaan tambahan yang sebenarnya ini bisa dihindarkan kalau prosesnya itu lancar gitu ya. Makanya untuk pengendalian pada harga, ya jelas Pak, budget secara operasional pasti akan lean, akan lebih efisien. Baik, terima kasih banyak Pak Junior, mencerahkan sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Melinda Kurniati dari PT Pratama Abadi Industri. Wah ini menarik, agak di luar industri konstruksi ya Pak ya, jadi kebetulan memproduksi kalau tidak salah sepatu ya, atau apparel juga ya. Nah, apakah ada contoh case variabel apa yang memiliki gap masalah yang terbesar di dalam proyek-proyek konstruksi Pak Junior? Baik Pak.
Biasanya kami itu punya variabel atau constraint itu di masalah paling besar kalau kemarin dari mapping itu keterkaitan dengan permasalahan dari eksternal itu juga ada. Misalkan kita ada project mengenai jalan gitu ya Bapak Ibu, paling sering ini kita muncul masalah pembebasan lahan. Ini akan menjadi variabel eksternal yang sangat berdampak. Dan dari beberapa evaluasi kami selain itu adanya approval yang lambat. Itu sering kali, baik dari pihak eksternal maupun dari internal, gitu ya. Nah, ini yang menjadi top gap kami biasanya di dalam fase konstruksi ya. Biasanya itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Junior. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu ya, Romian Ulisuha dari Bandung. Software apa yang digunakan dalam LPS ini? Dan sistem integrasinya dengan Microsoft Project serta aplikasi lain untuk evaluasi biaya. Boleh di-sharingkan pengalaman dari Pak Junior dan tim? Baik Pak, ya. Jadi sekarang ini software untuk LPS ini banyak, ada Pro Planner, kemudian ada V-Planner di luar banyak. Nah, untuk yang di PP ini kita kustomisasi sendiri Pak Jarod. Jadi kami bikin namanya PP Planner makanya. Jadi kustomisasi sendiri karena memang kembali lagi kami lihat bahwa di dalam investasinya cukup besar karena mereka pakai license dan bulanan yang cukup besar. Kemudian kustomisasi ini kita punya keunggulan lebih fit ya. Kebutuhannya itu sebenarnya kita butuhnya fitur apa saja sih. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, untuk pembanding yang software yang kita pakai itu. Kemudian integrasinya dengan MS Project tadi ya Pak. Kalau tidak salah ada pertanyaan itu. Jadi untuk evaluasi, terutama evaluasi biayanya Pak. Baik. Menggunakan software tadi. MS Pro, kalau untuk software ini kami belum sampai kepada evaluasi biaya, tetapi lebih concern kepada evaluasi schedule. Jadi inputan PP Planner ini dari MS Project. Memang kami mengekstrak MS Project itu kami jadikan input data di dalam PP Planner. Kurang lebih itu Pak. Ya. Kemudian masih dari Bapak atau Ibu Romi tadi, pertanyaan keduanya adalah papan LPS dan sticky notes tadi dipasang di lokasi proyek atau di kantor pusat. Apakah juga setelah menggunakan software LPS akan digantikan dengan software tadi? Jadi ya untuk papan sticky notes-nya ada di proyek. Karena itu memang kolaborasi karyawan yang ada di proyek ya. Tim engineering, operasi, dan subkonvendor yang ada di proyek. Kemudian yang menarik Pak Jarod, kami itu tidak boleh, ya, tidak melarang penggunaan PP Planner sebelum mereka menggunakan yang konvensional. Jadi menarik. PP Planner ini lebih banyak kepada supporting, karena kami melihat bahwa kolaborasi ini tidak bisa digantikan seutuhnya, tetapi ada beberapa hal yang bisa disupport oleh PP Planner ini. Jadi proyek yang belum LPS konvensional kami tidak perbolehkan menggunakan PP Planner. Jadi masih dipakai Pak yang konvensional. Ya, jadi pendekatan konvensional itu tujuannya untuk mendorong bagaimana budaya kolaborasi tadi sudah tumbuh terlebih dahulu Pak ya, baru menggunakan aplikasi tadi ya. Betul Pak. Baik, menarik sekali Pak Junior. Selanjutnya, wah ini dari industri yang berbeda juga nih Pak. Dari Pak Stefanus Rante Tondok ya, dari Owens, Illinois, Jakarta. Jadi glass bottle packaging Pak, industrinya. Apakah pernah ada pengalaman aplikasi teknologi artificial intelligence pada tools problem solving, misalnya Five Whys, Fishbone, dan lain-lain? Terima kasih. Baik, kami untuk AI ini lebih ke implementasi produk Pak. Jadi kami menggunakan teknologi AI dan laser lidar itu kita membuat kemarin namanya load scanner. Jadi load scanner ini alat untuk mengukur volume di material di truk gitu ya. Kita bisa scan gitu langsung kita dapat volumenya. Jadi kita menggunakan teknologi AI ini masih untuk itu. Ke depan memang ini akan menarik Pak. Ke cyber physical system tadi untuk analitik itu kami pasti akan menggunakan machine learning dan AI untuk kami bisa menganalisa data dari site, database kami dari desain, untuk kita juga mempunyai forecast bagaimana ini inputan ke depan seperti apa. Kira-kira nanti programnya seperti itu. Jadi dengan cyber physical system tadi bisa
deteksi ya kondisi aktual seperti apa dan juga nanti bisa diantisipasi jika terjadi kondisi abnormal ya. Betul, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Junior. Selanjutnya, wah ini cukup banyak nih pertanyaan. Tidak apa-apa saya baca satu persatu ya Pak. Dari Pak Vicky Permana Putra, PT Kaldu Sarinabati Indonesia. Ini kebetulan food ya, memproduksi wafer. Bagaimana cara penerapan sebuah project improvement, misalnya Lean dan lain-lain dengan cepat, namun kadangkala berbenturan dengan kondisi lingkungan karyawan yang sangat padat ya, banyak sekali karyawan, ya, terutama juga turnover-nya dan lain-lain. Jadi banyak faktor manusianya ya, faktor karyawannya, hambatannya. Mungkin hal sama terjadi juga di industri konstruksi, Pak. Silakan. Baik, Pak. Jadi saya sempat belajar namanya Human Resource Business Partnership, Pak. HRBP ini menjadi sebenarnya menarik karena salah satu pilarnya itu adalah trust. Sehingga sebenarnya di dalam proses kolaborasi dalam Lean ini sebenarnya tadi ya, kalau kita lihat konsep prinsipnya adalah respect others. Kita menghargai orang, kemudian di situ ada trust. Sehingga memang komunikasi dan juga load itu bisa terbagi dengan baik. Paling gampang ini Pak Jarod, seringkali terjadi proyek itu punya load yang sangat tinggi, yang sebenarnya bukan load-nya dia. Karena biasanya itu yang men-trigger orang jadi keluar gitu ya. Dalam proses Lean ini akan meratakan, jadi mana ini sebenarnya porsi load-nya dari tim supporting, misalkan ke SCM, ini permasalahan yang memang kontraktual. Nah ini akan menjadi lebih clear kalau kita menggunakan Lean. Mudah muri gitu ya Pak. Iya. Jadi intinya bagaimana bisa melibatkan lebih baik being involved ya Pak ya. Jadi bisa memiliki ownership juga. Nah mungkin saya sambil lanjutkan pertanyaan tadi. Tadi pada saat pemaparan Pak Junior menyampaikan penerapan Lean-nya kita mulai dengan pilot ya. Nah mungkin pertama kriteria dalam menentukan pilot kan kalau di PP Persero cukup banyak tuh proyek-proyek yang sedang berjalan. Nah kriteria menentukan pilot yang akan dicoba untuk menerapkan Lean tadi ataupun Industri 4.0-nya kriterianya apa Pak kalau boleh tahu? Nah, kalau saya biasanya milih yang memang proyek masih progres kecil Pak, karena di situ kita bisa meng-set semuanya ya. Timnya juga sudah kita persiapkan secara mindset-nya Lean itu seperti apa. Kalau sudah progres 50 ke atas itu agak susah. Agak susahnya karena mereka misalkan sudah melakukan template tertentu untuk balikin ke situ agak susah. Biasanya kami lakukan itu di progres 20 ke bawah. Piloting project LPS di situ semua karena kami juga bisa membentuk tim building-nya gitu ya Pak. Iya. Jadi idealnya di early stage of project atau semakin dini semakin baik ya untuk dimulai piloting-nya ya Pak ya. Sehingga nanti kita punya success story itu komplit Pak. Kalau dari awal sampai selesai kita punya success story yang bisa kita tularkan ke project lain. Ini loh, sudah implementasi dari awal sampai akhir proven gitu Pak. Karena butuh itu untuk meyakinkan. Ya, kemudian melanjutkan kembali Pak. Tadi menarik pada saat Pak Junior sharing terkait video aktivitas bagaimana LPS itu dilakukan melibatkan subkontraktor atau mitra ya. Nah, kriteria untuk melibatkan mitra tadi, apakah ada kriteria tertentu Pak? Bagaimana tipsnya untuk menentukan mitra atau partner yang dilibatkan untuk piloting juga, piloting di khususnya penerapan LPS atau Lean-nya? Jadi memang kalau partner tadi memang mau nggak mau Pak, karena memang yang di proyek itu subkonnya apa, siapa, ya itu memang harus. Karena mereka kan pasti dalam suatu proses menuju milestone itu ada peran mereka. Jadi memang kita tidak memilih vendor apa gitu ya. Tapi biasanya kita ajak semua karena setiap part itu punya bagian untuk menyelesaikan pekerjaan tadi untuk di-deliver ke subkon selanjutnya. Sehingga semua harus terlibat Pak konsep kolaborasinya. Jadi sangat didorong dengan aktivitas proyek apa yang harus diselesaikan ya Pak ya? Betul Pak. Baik, ya. Saya coba kembali ke beberapa pertanyaan dari Sobat Improvement ya Pak Junior. Ada Ibu Tri Hartati dari PT Bintang 7 nih, jadi Kalbe Company ya.
izin bertanya, bagaimana strategi untuk mempersiapkan knowledge dan kompetensi dari setiap orang untuk bisa menerapkan industri 4.0? Wah, ini menarik, Ya. Pak. Ya. Jadi memang sulit-sulit gampang gitu ya. Jadi karena kalau kita melihat bahwa sesuatu yang berbau industri 4.0 itu kan sesuatu yang ada di langit gitu ya Pak. Kalau kita melihat itu bahkan orang melihat apa sih ini gitu ya. Dan memang kita harus memberikan pemahaman mengenai dampak ya. Biasanya kalau kita mau mengeksekusi itu kita biasanya hitung benefit cost ratio-nya. Jadi pemahaman mengenai teknologi ini juga akan dilihat mana yang fit. Makanya saat ini Pak kami mempunyai sistem manajemen teknologi. Sistem manajemen teknologi ini akan tersupport nanti bagaimana ketika teknologi ini harus diadopsi. Apakah sesuai, fit, kemudian maturitas dari user seperti apa, kemudian apakah ini inline dengan strategi perusahaan, kemudian benefit cost ratio-nya tentu, manfaatnya seperti apa. Karena banyak fenomena kita euforia industri 4.0 itu invest, tapi kita agak bias di dalam value output benefitnya kita susah mendapatkan gitu ya. Nah, di situ nanti akan ada peran juga human resource di dalam mempersiapkan. Karena dari pembahasan itu, oh ini ada teknologi, butuh orangnya seperti apa. Berarti orangnya ini, modelnya seperti ini, knowledge-nya yang kita ada seperti apa. Oh ini berarti harus diimprove. Nah ini dalam sistem manajemen teknologi mungkin akan terkupas semua Pak. Sehingga kita bisa memfilter nih, oh ini teknologi ini belum pas nih, belum waktunya buat kita, ini belum fit nih, tidak bisa. Karena banyak sekali juga teknologi kan macam variannya banyak ya, yang ditawarkan banyak. Nah kita harus fit, karena kembali lagi, kita punya investasi yang harus dipertanggungjawabkan, seperti itu Pak Jarod. Terima kasih. Ya, menarik Pak Junior. Jadi tadi perlu mempersiapkan value proposition-nya ya. Jadi apa yang betul, Pak. Manfaat dari penerapan industri 4.0 terhadap stakeholder tadi ya. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian melihat dari sisi proses, sistem, bahkan juga people-nya. Apa saja yang relevan untuk bisa mengeksekusi inovasi tadi, Pak ya. Betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari Bu Tati semoga cukup menjelaskan ya untuk mempersiapkannya. Kemudian sedikit nambah Pak Jarod. Ya, silakan. Kadang-kadang teknologinya bagus, fit, tapi people-nya kita kurang gitu ya. Berarti memang harus ada development di situ. Atau kita juga bisa cari tadi Pak, partnership Pak. Karena sekarang ini kalau kita misalkan, wah ini masa harus pro hire mahal, tapi saya harus menyekolahkan butuh waktu, sementara siapa yang duluan ini akan yang memegang market, betul. Makanya biasanya kayak tadi kita bikin Apollo partnership ya, partnership saja, yang penting sama-sama menguntungkan, gitu Pak. Tambahin sedikit. Ya, jadi bisa juga dengan cara berkolaborasi ya, jadi membangun partnership dengan perusahaan-perusahaan teknologi atau yang mengembangkan teknologi juga ya, sehingga ya kembali lagi berarti memang sinergi bukan hanya di internal perusahaan tapi dengan perusahaan lain juga ya Pak ya. Baik. Selanjutnya dari Pak Rudi Koara dari Semarang nih Pak. Izin bertanya, untuk reject produk atau terjadinya kegagalan pada proses 3D printing, pastinya akan menambah waktu waktu produksi. Apakah contoh tindakan yang diambil untuk menjaga efisiensi manufacture atau proses 3D printing tadi, 3D printingnya ya? Silakan Pak Junior. Baik Pak. Jadi 3D printing ini kita punya keunggulan karena based on riset Pak. Kita in-house riset. Jadi memang sebelum kita mengeprint ini memang di belakang itu kita beberapa tahun itu kita dari 2018 itu kita melakukan riset, based on riset. Nah, sehingga apa tadi ya, meminimalisir kegagalan-kegagalan tadi Bapak Ibu. Jadi teknologi kalau di 3D printing saya tadi ada teknologi mortarnya yang memang kita observasi. Nah di situ ada kolaborasi Pak, startup, akademisi, kami libatkan di dalam proses pengembangan teknologi bahan. Sehingga itu tadi untuk mengurangi masalah ketika nanti ketika ngeprint pada fase kita project gitu ya.
Jadi beberapa tahun yang lalu kita trial itu berapa ratus kali kita melakukan trial gitu ya, gagal. Nah itu memang masuk fase di dalam R&D kita gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa strateginya gimana ya, memang kalau di tempat kami memang masih sangat sederhana ya. Biasanya kalau kita mau 3D printing ya kita akan trial print kosong dulu, flow-nya oke, kemudian kita trial itu biasanya kalau material ada indikator material yang secara SOP kita akan cek, oh ini flow-nya sekian, oh ini kekentalannya sekian, oh ini kandungan airnya sekian, sudah punya parameter Pak. Parameter-parameter ini yang dijaga setiap operasional kita mau ngeprint. Nah, parameter ini didapat dari proses R&D tadi sebelumnya. Beberapa kali trial itu sampai kita dapat yang paling optimum. Biasanya gitu Pak. Ya, jadi pengembangannya sudah dilalui dengan analisa ya, termasuk memastikan proses capability dari teknologi tadi ya Pak ya, sehingga dari sisi kualitas sudah lebih stabil ya Pak ya. Baik. Dan satu lagi Pak Jarod, di dalam implementasi teknologi itu kadang kita suka melihat juga, perlu melihat bahwa teknologi ini sudah mature belum sih di luar gitu ya. Kadang banyak teknologi seolah-olah bagus, tapi setelah kita lihat, misalkan kita pakai grafiknya Gartner gitu ya, oh ini di luar itu belum sampai pada tahap dia melakukan menghasilkan gitu ya, sehingga ini masih proses R&D di luar. Nah, ya kayak gitu kita harus hati-hati, jangan langsung adopsi dengan 100% gitu Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Junior, semoga bisa menjawab ya Pak Rudi Kuara dari Semarang. Wah, satu lagi, wah ini dari jauh nih, dari Makassar sepertinya, Ibu Nurdiana Kala Toyota. Tools apa yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi all project untuk mengetahui apakah efektif dan efisien bagi seluruh member di project, Pak? Biasanya tools untuk monitoring dan evaluasi project bagi member project. Baik. Biasanya kita perlu ini ya Bapak Ibu, LPS tadi itu nanti outputnya akan berupa dashboard sebenarnya. Ada visual management. Nah, kalau kita melihat bahwa oh ini pencapaian, kemudian progresnya seperti apa dari setiap project akan terlihat gitu ya, dari head office gitu ya. Nanti arahnya akan melihat ada indikator-indikator. Nah, ini akan membantu di dalam kita mengevaluasi kinerja dari setiap performance project. Selain itu memang ada finance-nya gimana, cash flow-nya gimana, itu akan terpisah ya. Ada juga monitoringnya seperti itu, Pak. Tapi kita biasanya kembangkan namanya visual management dalam bentuk dashboard. Memudahkan orang melihat ini kondisinya seperti apa. Dan tentunya kita paling penting lagi adalah data yang masuk ke dashboard itu memang harus dipastikan sesuatu yang data yang valid. Gitu. Sehingga ketika kita mengeksekusi, kita melihat, memonitor itu data yang benar. Paling tambahnya itu, Pak. Tapi proses di project-nya menuju ke dashboard itu bisa pakai LPS tadi, Pak, tools internalnya. Baik, terima kasih. Jadi salah satunya menggunakan LPS bisa memonitor sampai dengan memastikan kondisi aktual ya, karena itu day to day ya di tracking betul, ya Pak ya. Baik. Saya lanjutkan lagi dari Pak Jumadin, PT Aplikanusa Lintas Arta. Langkah apa yang diambil ketika penerapan itu tidak sesuai dengan standar yang diinginkan? Misalnya proyek di lapangan, karena ya ini maksudnya penerapan improvement ya, atau Industri 4.0 tadi, karena latar belakangnya proyek di lapangan volumenya sangat tinggi, dan kinerja karyawan maksimal, tapi kadangkala ya lihat pendapatannya masih minim gitu ya. Jadi ada dua sisi ya. Jadi karyawan harus bagaimana mungkin bisa termotivasi ya, maksudnya seperti itu. Untuk melakukan improvement, Pak. Ya. Jadi memang perlu reward ya, Pak. Jadi kalau kami saat ini sedang mengembangkan mengenai reward bagaimana teman-teman yang berimprovisasi, melakukan improvement. Jadi satu sisi kalau dilihat dari frame kami itu perusahaan juga menuntut KPI improvement dari setiap individu. Tapi kita lagi juga menerapkan reward-nya bagi tiap individu tadi. Berupa, kalau kemarin dari evaluasi memang harus ada materi. Materi itu memang tidak dipungkiri, memang harus ada. Kemudian yang menarik lagi bahwa ketidaksesuaian dalam standar itu ya, makanya ini biasanya terjadi, sudah kejadian baru kita
ngomong ini terjadi tidak sesuai standar gitu ya. Ini salah gitu, tapi sudah terjadi. Sebenarnya kita bisa melihat itu dari indikasinya. Nah, ini ketika indikasinya tadi dari contoh proses LPS tadi kita bisa lihat sebenarnya trennya mau menuju keterlambatan atau speknya tidak sesuai, itu sebenarnya bisa terlihat. Kalau kita melihatnya day by day tadi. Kemudian kinerja karyawan, banyak hal yang biasanya tadi Pak, load-nya itu tidak terbagi dengan baik. Flow-nya itu ada bottleneck, sehingga yang terakhir itu akan mempunyai load yang lebih besar, karena terlambat kumulatif dia akan menimbulkan need yang baru lagi. Nah, ketika kita menghadapi suatu pekerjaan yang langsung berat banyak, startingnya itu kan punyeng Pak. Kita tidak akan akurat, kita pasti akan berbahaya dengan safety. Nah itu, kalau kita ngidupin kulkas saya start pertamanya dayanya pasti tinggi, apalagi kita berat banyak, gara-gara tadi Pak, ada bottleneck, flow-nya tidak baik. Biasanya begitu Pak, karyawan jadi depres, dan itu tadi yang dilakukan adalah resource efficiency, depres kapasitasnya. Tapi pekerjaannya tidak flow dengan baik. Baik. Wah, menarik ya. Jadi tentu saja memang reward itu penting ya untuk dipikirkan. Tapi tidak hanya itu, harus juga lihat bagaimana membantu proses kerja di karyawan tadi jadi lebih baik ya. Salah satunya dengan mengukur beban kerja atau alur proses yang dilakukan ya. Nanti mungkin bisa ikut program workload analysis ya, mungkin Sobat Improvement bisa belajar menghitung bagaimana agar bisa flow ya, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Baik, terima kasih Pak Junior. Nah, saya ingin membacakan juga pertanyaan menarik nih. Ada cukup banyak nih dari Bapak atau Ibu, masih tadi ya Pak, Bapak atau Ibu Romian Ulisuha. Ada 3 hal nih, ada terkait dengan human, komitmen, dan mitigasi risiko. Ada 3. Saya izin yang pertama dulu nih, terkait human. Bagaimana pandangan Pak Junior perihal paradigma dengan 4.0 tadi, dan otomasi? Maka tenaga kerja fisik akan banyak tergantikan. Nah, bagaimana mitigasinya di PP, Pak? Ya, ini selalu jadi pertanyaan Pak, ketika kita melakukan inovasi teknologi, ditanya ini nanti menggantikan orangnya terus nggak kerja. Nah, makanya konsep kami ini, kami sangat mendorong teknologi karya anak bangsa, Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh euforia teknologi, tapi euforia teknologi menggunakan produk teknologi dari luar. Selain investasi mahal, sebenarnya yang di internal jadi tidak punya lahan. Nah, kalau kita coba bayangkan begini, Bapak Ibu, sifatnya teknologi ini adalah supporting, bukan menggantikan, itu poin pertamanya. Tetap perannya, makanya ada paradok teknologi, Pak, banyak paradok memang. Teknologi yang tinggi itu sebenarnya terus tidak menggantikan orangnya juga harus ditingkatkan untuk bisa menghandle atau memanajemen dari teknologi. Jadi tidak menggantikan orang, tetapi orangnya itu yang perlu didevelop. Kemudian yang kedua, kita juga dengan konsep Apollo tadi, Pak, kita mendorong teknologi Indonesia, karya anak bangsa, ya akan timbul lapangan pekerjaan. Sehingga proses ini sebenarnya tidak menggantikan, karena tadi sifatnya supporting. 2, human resource-nya harusnya di-develop. 3, kita juga mempersiapkan lahan pekerjaan baru. Teman-teman startup pasti akan hire orang, akan ada usaha lagi, karena mereka bikinnya di sini, kita bikinnya di Indonesia. Itu Pak, untuk. Baik. Jadi bagaimana mengoptimumkan atau mengembangkan potensi setiap orang untuk bisa memanfaatkan teknologinya, sehingga teknologinya bisa dikembangkan terus ya. Betul, baik Pak. Jadi bukan sekedar menggantikan karyawannya ya. Baik. Betul. Kemudian yang kedua terkait komitmen leader dan mitigasi resistensi atau penolakan, Pak. Bisa di-sharingkan langkah-langkah apa atau pembelajaran sejak awal, misalnya contoh penerapan LPS di tahun 2009 yang lalu, Pak. Iya, memang tadi Pak, kita berbenturan dengan culture. Kalau kita tadi lihat tools itu, kalau di Gunung Es tadi yang paling bawah sebenarnya leadership gitu ya. Leadership mulai ditunjukkan dari tadi Pak, komitmen kita, direksi mengajak manajemen, ini loh kita ngomong strategi perusahaan, dan strategi itu diulang Pak tiap tahun. Lean ini strategi loh kita, kemudian kita
selain bermain di middle gitu ya Pak, dengan teman-teman kita bikin COP gitu ya, kan itu mainnya middle gitu ya. Top manajemennya juga didorong tadi itu ya. Kemudian ada KPI Pak, memang nggak mau harus ada enforcement sedikit. KPI itu jadi KPI di operasi juga harus ada, kemudian KPI di dalam sisi sistem juga harus ada, bahkan kita juga buat prosedur jadinya. Bahwa ini harus implementasi loh, ini standar perusahaan. Ya sedikit enforcement memang, karena kita melihat bahwa enforcement ini tidak membuat masalah, kita sudah bisa ngukur, ini benefitnya sangat tinggi. Dan ini bukan duplikasi, kembali lagi, ini bukan duplikasi pekerjaan, ini bukan menambahi pekerjaan. Paling itu Pak, untuk step by step-nya yang kita lakukan. Jadi perlu membangun awareness, desire bahwa apa yang dilakukan ini justru membantu pekerjaan sehari-hari ya. Sekaligus juga meningkatkan knowledge dan ability mereka, dan tentu harus ditunjang dengan reinforcement ya, berarti Pak ya. Tadi jadi harus ada. Ya. Karena paling gampang nanti akan mereka, loh, biasanya kan kamu load-nya banyak kan. Kalau ini kan jadi jelas, load-nya terbagi. Ini bukan masalah tugas Anda saja, supporting harus membantu. Sehingga mereka akan clear itu Pak. Sehingga terus ada kendala, penyebabnya siapa itu akan jelas. Oh ini penyebabnya dari sini, itu akan transparan Pak. Makanya konsep Lean adalah transparansi. Ya. Kemudian selanjutnya mitigasi risiko. Tadi kan sudah sempat disampaikan manfaat-manfaat ya, apa keberhasilan yang dialami. Nah, selain keberhasilan dan manfaatnya, adakah hal-hal pembelajaran mungkin hal negatif dari penerapan Lean dan Industri 4.0 jika ada? Silakan. Jadi kalau Lean itu, kalau saya pelajari Pak, kadang yang salah itu karena kita pas menerapkannya. Kita fokus, misalkan ada yang terlalu fokus spesifik tools gitu ya. Toolsnya banyak banget gitu, sehingga nanti malah teman-teman itu kecapean bikin evidence-nya. Itu sebenarnya kita harus pandai-pandai menyesuaikan Pak, kebutuhannya apa, karakter perusahaan saya seperti apa, culture perusahaan saya seperti apa. Nah ini memang harus melihat apakah pendekatannya nanti yang abstrak besar, baru tengah, yang kecil itu diambil yang paling optimal. Sehingga karena ada resistensi juga Pak terjadi dalam perusahaan, karena toolsnya ini banyak mumet Pak. Kami akhirnya tidak pakai gitu. Sering itu terjadi. Kita harus pandai menyesuaikan itu. Kemudian kalau yang teknologi 4.0-nya, yaitu yang teknologi yang biasanya kita sifatnya hanya utilisasi Pak. Kita beli, pakai, tanpa melihat masalah benefitnya, kemudian maturitasnya, orang jadi kecapean menggunakan teknologi tadi, tidak fit dengan maturitasnya. Jadi pada saat menerapkan Industri 4.0 juga pola pikirnya harus full juga ya Pak. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan di prosesnya, dibutuhkan dari sisi orang atau sistem untuk menunjang aktivitas sehari-hari ya Pak ya. Betul, Pak. Sehingga Industri 4.0-nya digunakan untuk memperbaiki atau membantu meningkatkan kinerjanya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari, wah ini menarik, industri yang berbeda lagi, dari Pak Asep, PT Yamaha Industri Manufacturing West Java Karawang. Jadi otomotif ya. Untuk penerapan Lean, apakah melibatkan semua pihak dan sejauh mana peran dari top manajemen? Pak Junior. Ya. Pasti Pak, karena ini sifatnya kolaborasi, jadi semua stakeholder harus terlibat. Bahkan kalau di dalam konsep IPD itu owner bohir kami itu pun harus terlibat. Integrated project delivery ya Pak ya. Baik. Ya, itu peran owner juga harus terlibat. Kemudian apakah penting top management? Sangat penting. Karena itu kan promotor Pak. Kita kan suatu mengembangkan produk itu perlu promotor untuk di dalam mensosialisasikan. Ya, siapakah orang promotor paling efektif ya? Top management. Dia punya power gitu kan. Ini loh bagus, silakan pakai. Udah itu satu komando Pak kami biasanya. Satu komando. Jadi memang dukungan penuh ya dari top manajemen. Tadi kalau dilihat memang pada saat mulai, terutama kick off di 2019 juga ditunjukkan ya komitmennya ya Pak ya. Betul Pak. Baik. Dipimpin langsung direktur utama pada saat itu. Iya. Ya baik. Sayang sekali karena waktunya terbatas. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih banyak untuk Pak Junior sudah berkenan sharing dan pertanyaannya banyak sekali, tapi mungkin
sebagian besar belum sempat kami jawab, dan saya yakin jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut dari Sobat Improvement, kita punya wadah untuk bisa berdiskusi. Silahkan Sobat Improvement bergabung di dalam WhatsApp grup ya, membahas konsep-konsep improvement termasuk penerapan dari Lean. Dan mohon berkenan waktu Bapak Ibu Sobat Improvement untuk mengisi polling dari webinar ini. Jadi tim PKM akan memunculkan fitur quick poll di screen Bapak Ibu. Silakan untuk diluangkan waktunya untuk diisi. Ya, beberapa pertanyaan tadi untuk beberapa webinar yang sudah kami lakukan, khususnya webinar terkait dengan Lean Series. Sobat Improvement dapat mengikutinya melalui YouTube channel PKM Consultants. Dan termasuk webinar kali ini juga kami akan siapkan untuk di-upload ya, untuk dapat disimak kembali. Selain itu, jika Sobat Improvement ingin mendapatkan materi webinar untuk hari ini, dapat mengakses juga melalui link yang kami berikan di screen ini ya. Jadi nanti akan dibantu juga untuk disampaikan melalui chat ya. Silakan tim PKM untuk membantu menuliskan di chatnya. Untuk informasi terkait program-program yang kami akan selenggarakan, silakan Sobat Improvement mengakses events.pkm.co.id. Di sana akan ada informasi terkait program-program yang akan dijalankan di beberapa waktu ke depan. Saya Jarod Anorogo, mewakili PKM Consultants, Pak Junior dan PP Persero, mohon pamit untuk undur diri dari hadapan Sobat Improvement. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Salam Improvement. Salam Improvement, Pak Jarod. Sampai bertemu Pak Junior, terima kasih banyak sekali lagi.